Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rubik Podcast HMPS dengan tema Ngopi Ngobses, ngopi dan ngobrol santai perbankan syariah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi teman-teman semua, kita udah kedatangan tamu A1-nya perbankan syariah. Info-info paling update dari perbankan syariah pasti lewat beliau. Kalau ada platnya mungkin PS1 lah. PS1 berarti orang nomor 1 di perbankan syariah, dan beliau Ibu Ruspita sebagai Kaprodi perbankan syariah. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, gimana kabarnya Ibu Ruspita? Baik, alhamdulillah. Gimana mungkin kesibukan akhir-akhir ini bagaimana Ibu? Kesibukan akhir-akhir ini ya lumayan padat merayap ya. Tapi alhamdulillah enjoy. Alhamdulillah enjoy. Kalau hitungannya sampai hari ini itu berapa lama jabatannya sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Jadi saya mulai Kaprodi itu per 1 Agustus 2020 ya. Jadi nanti 31 September itu tepat 4 tahun ya, kan masa Kaprodi 4 tahun sekali. Oh iya. Berarti bisa dibilang ini merupakan detik-detik mungkin bulan-bulan akhirnya jenengan sebagai Kaprodi di perbankan syariah. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu, bagaimana sih di awal masa jabatan jenengan sebagai Kaprodi diangkat dan dilantik itu, bagaimana kesannya jenengan, suasananya bagaimana, dan mungkin ada gagasan apa saat itu untuk membawa perbankan syariah ini ke depannya? Oke, ya terima kasih Mas Luki. Jadi tahun 2020 tuh ya, COVID itu udah COVID. Sebenarnya Ibu masih studi lanjut di Bandung waktu itu ya. Jadi studi S3 di ITB itu belum selesai ya, agak molor gitu ya. Nah, Bandung tuh dingin sejuk betah. Jadi agak molor di sana. Ya masih menimbang-nimbang nih kapan pulang ke Jogja. Nah, sebenarnya masa izin untuk tugas belajarnya sudah habis ya, karena kan cuma 4 tahun izin belajarnya. Saya waktu itu juga 4,5 tahun ya, jadi memang harusnya pulang. Nah, tapi karena COVID kemudian sudah mulai mengajar tetapi masih online ya. Nah kemudian saya waktu itu diminta untuk jadi Kaprodi gitu ya. Saya menimbang-nimbang gitu ya, minta pendapat dari yang di sini gitu ya, yang saya hormati, pihak-pihak yang saya hormati di kampus UIN, karena saya sudah 4,5 tahun ya, hampir 5 tahun nggak pulang. Memang jarang pulang. Terus minta pertimbangan keluarga juga ya, akhirnya oke lah diambil gitu. Jadi memang waktu itu masih COVID sekali ya, masih COVID lagi tinggi-tingginya. Saya pulang untuk ke Jogja itu naik kereta itu bener-bener satu gerbong sendirian. Jadi ya agak horor juga. Takut juga, enak sih sepi tapi masih bener-bener sepi gitu. Jadi waktu itu kemudian awal-awal saya sekitar 4 bulan pertama itu kos. Jadi kos karena keluarga masih di Bandung semua gitu ya. Jadi Kaprodi itu sampai ya antara Agustus sampai Januari itu masih kos. Iya. Berarti memang di awal dilantiknya itu bener lagi COVID-nya itu lagi panas-panasnya lah. Dan masih lockdown juga berarti pasti Bu? Masih lockdown. Perkuliahan juga masih online. Nah kira-kira pas karena kondisinya itu kan ya namanya COVID juga pandemi tiba-tiba seperti itu, dan jenengan diminta tanggung jawab sebagai Kaprodi itu, pas itu ada gagasan apa Ibu dari awal itu, mungkin bisa diceritakan? Oke, ya. Jadi memang ya terus terang awal itu saya agak shock juga ya, karena kan posisi saya itu waktu itu studi belum selesai ya, studi S3 kan juga lumayan ya, belum selesai. Kemudian saya di ITB itu kan fellowship ya, jadi masih memegang banyak kelas di sana. Nah kemudian saya menjadi Kaprodi dengan kondisi kos-kosan ya, dan itu lockdown gitu. Kemudian kesini itu ternyata dari Agustus sampai
Jadi dari September sampai Desember itu kegiatannya itu belum dilakukan semua itu sama Kaprodi yang lama, saya paham gitu ya, karena waktu itu memang semua begitu, karena kan kegiatan tadinya diproyeksikan offline ya. Jadi ketika online ini kan susah ya, waktu itu kita masih nggak prepare gitu, saya paham. Jadi begitu saya jadi Kaprodi itu langsung banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Itu cuman waktu Agustus, September, Oktober, saya September, Oktober, November, cuma waktu 3 bulan. Dan yang yang waktu itu juga bikin crowded adalah penyusunan kurikulum Merdeka. Itu sudah harus selesai ya. Memang sudah proses draftnya ya, penyusunan kurikulum Merdeka. Kemudian satu lagi, PS itu sudah habis akreditasinya waktu itu, sudah habis, dan itu sudah diundur-undur dari 2019, harusnya visitasi, belum visitasi karena COVID, kemudian diundur lagi. Nah, karena mau ada perubahan ke Lamemba, itu adalah momen terakhir untuk visitasi. Kalau tidak nanti kita nggak punya akreditasi. Dan visitasinya itu Desember. Oh iya, mepet juga semuanya berarti. Mepet ya semua. Jadi ya waktu itu kalau dari saya pribadi ya memang lumayan crowded ya, antara penyelesaian disertasi, saya masih ngajar di sana, mulai ngajar di sini, kemudian juga tinggalan program-program tahunan yang belum dikerjakan, kemudian juga penyusunan kurikulum MBKM dan visitasi untuk Desember. Numpuk semua itu. Numpuk. Dan mungkin ini ya, karena saya kelamaan pergi itu, ternyata personil PS itu kan berbeda sekali dengan ketika saya berangkat. Jadi saya berangkat ke Bandung itu masih dari Maguwo. Oh iya. Begitu saya pulang ke sini kan ternyata anak muda semua itu, nggak kenal ini siapa Bu Rospita, tiba-tiba jadi Kaprodi. Ya, jadi memang di awal tuh ada senior, senior yang juga baru pindah dari KUI, kemudian junior yang mereka tuh hampir semua nggak kenal saya. Gitu ya. Oh iya. Berarti akreditasi juga pas itu langsung dikejar semua, kegiatan-kegiatan juga langsung dikejar. Nah, yang baru-baru ini mungkin belum ada setahun ya, itu kan PS juga ada akreditasi baru ini, akreditasi internasional FIBA dari Jerman ya. Itu dan kita kan sudah sah bahwa akreditasinya FIBA. Nah, pas penyusunan dan pelaksanaan validasi mungkin ya. Tentang akreditasi itu sebenarnya awalnya tujuannya untuk apa dan tujuan kedepannya begitu untuk akreditasi internasional. Ya tadi dengan kondisi yang ini masih lanjut nih ya. Oh iya, boleh. Karena dengan kondisi yang tadi akhirnya kita bersama itu selama 3 bulan itu kita dengan dosen-dosen dengan kondisi COVID itu kita lembur hampir sampai tiap jam 9 sampai jam 9 malam. Ya karena kan ngejarnya banyak. Dan itu tantangan juga karena saya baru kenal mereka gitu ya. Tapi mungkin karena saya mempelajari culture-nya gitu ya. Sebenarnya kalau dosen PS itu mungkin sudah bagus gitu ya, kompakannya. Jadi saya pelan-pelan masuk, dan kemudian karena kita sering pulang malam, akhirnya kan tercipta bonding. Oh iya, bonding. Dan puncaknya ya alhamdulillah Desember itu kita visitasi untuk akreditasi Ban PT. Oh iya, yang Ban PT. Ban PT. Kemudian alhamdulillah lagi Januari keluar hasilnya A. Nah, ini sudah A ya. Jadi PS ini dari awal nggak pernah akreditasinya jelek ya. Oh. Pas berdiri 2012 masih di Maguwoharjo itu ya. Kita akreditasi pertama memang dapat B ya karena belum ada dunia. Oh iya. Nah, tapi setelah itu A terus gitu kan. Dan A-nya A gemuk ya. A gemuk tuh nilainya bagus maksudnya. Dan Januari yaitu Februari itu tiba-tiba semua Kaprodi dikumpulkan ya, diseruin ya bahwa dengan tagline Pak Rektor, Pak Makin itu Winsuka untuk bangsa Winsuka mendunia. Ya salah satunya Go Internasional ya. Nah, kalau untuk Go Internasional itu kan berarti harus diakui oleh internasional. Nah, salah satu cara untuk diakui itu ya kita ikut standar internasional itu seperti apa. Oh iya. Dan itu ditawarkan kita sekitar 37 prodi ya sebenarnya. Ditawarkan, kemudian yang waktu itu bersedia tuh 20 prodi. Ya,
ya antara bersedia dan dipaksa. Karena saya belum bernapas itu ya dengan 3 bulan pertama seperti itu, teman-teman seperti itu. Nah, tapi sudah mulai ada bonding gitu ya dengan teman-teman PS. Saya tanyakan gimana nih kita ambil enggak. Ya terus untung ya anak-anak muda di dosen PS itu, lah kita udah abu apalagi. Kalau mau apalagi nggak ada yang lebih tinggi dari A kan, maksudnya secara akreditasi. Oke, kita berproses, bismillah gitu ya. Memang waktu itu di FEBI sendiri juga ada yang bersedia, ada yang tidak gitu ya. Kalau ada yang ya kita memantaskan diri secara internasional dulu, baru ikut ini. Kalau kami kita di PS ya bismillah, sambil kita berproses apa sih syaratnya menjadi internasional. Jadi kita ikuti proses FIBA gitu. FIBA itu adalah standar internasional ya untuk sekolah bisnis ya, bisnis ya. Yang pusatnya di Jerman. Jadi kalau dari akreditasi itu penyusunannya tujuannya selain untuk mempersiapkan di internasional, kira-kira apa Ibu untuk perkuliahan, misal untuk mahasiswanya bagaimana itu? Ya tentu saja itu penyusunan dari dokumen sampai visitasi dan sebagainya itu kan memakan waktu kurang lebih, jadi dari tahun 2020 ya 2 tahun 2 bulan 2 minggu pas itu. Angka cantik. Iya, cantik juga. Ya, 2 tahun 2 bulan 2 hari sampai kita dapat sertifikasi. Nah selama itu kan kita tidak hanya menyusun dokumen ya, kami kita upayakan waktu itu saya katakan kalau hanya sekedar cap seal itu ya, namanya seal kan ya, sekedar cap saya kira bisa lah ya, siapa yang jual beli kan sekarang juga banyak. Tapi mari kita jadikan sama-sama susah, sama-sama berat, mudah-mudahan ini nggak hanya dokumen tapi untuk perbaikan gitu. Nah dari situ kan memang kita dari nol lagi untuk internasionalisasi seperti apa ya. Nah kita tuh mengubah kurikulum, mengubah proses pembelajaran gitu ya, mengubah ini sesuai dengan standar internasional ya, walaupun memang kita sesuaikan dengan yang sumber daya ya, baik manusia maupun ini segala macamnya kita punya gitu. Nah kemudian memang tujuannya satu, kalau saya memang lebih ke melihat standar internasional seperti apa, kemudian kita ubah pelan-pelan. Nah kalau menurut saya sertifikat itu bonus ya, ini diakui, bisa di ijazah kalian, bisa di jadi itu kerjasama itu nanti jadi lebih mudah karena kita ada dimanapun kan tetap yang tersertifikasi berarti kan sudah ngerti. Berarti intinya akreditasi ini juga untuk mahasiswa kedepannya lah, mahasiswa baru ataupun ada yang mau daftar di kampus-kampusnya, ada yang masih bingung, masih SMA kelas 3 bingung, kenapa nggak ada yang kepikiran buat ke perbankan syariah Uinsuka. Kalau untuk urusan sertifikasi jangan ditanya lagi lah gimana gitu kan. Jadi intinya untuk kedepannya juga untuk mahasiswa seluruhnya kedepannya. Kalau saya mungkin udah nggak kedapatan banyak ya, terlebih kalau selain untuk akreditasi setelah lulus gitu. Juga terkait ini Bu, tadi kan juga menyinggung selain cap itu banyak kegiatan yang harus juga berkualitas dan juga mahasiswa juga berkualitas. Nah kira-kira programnya itu apa aja Ibu untuk sekarang yang mungkin sedang dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan gitu? Mungkin tentang akreditasi saya tambahin satu. Oh ya, boleh. Jadi ini bonus juga ya. Bonus Ibu. Jadi kan tadi kita sudah terakreditasi ABAN PT, kemudian internasional FIBA A. Nah sekarang untuk perguruan tinggi itu tidak BAN PT lagi, tetapi dari Lamemba. Oh iya, Lamemba itu. Lamemba itu nanti ada unggul, baik sekali, baik gitu kan. Oh iya. Nah, alhamdulillah dengan kita terakreditasi FIBA itu kemarin bisa didaftarkan dan menjadi unggul. Langsung berarti. Jadi tenang aja, PS itu udah 3. Udah 3 BAN PTA, kemudian FIBA A, Quality Seal ya namanya. Oh iya. Kemudian kita sudah unggul dari Lamemba. Bahkan 3 ini 3. Ya. Saya tadi kelewatan ini. Saya nyebutin 2 tadi ini malah udah 3 gitu. 3 karena unggul itu juga susah ya. Itu ada 9
kriteria yang Oh, iya. rumit ya. Jadi kita sudah 3 itu aman sampai 2028. 2028. Oh iya. Ya kalau 2028 ya kita tambah lagi nanti ngapain? Nunggu habis ngapain? Kita tambahin lagi. Ya, bikin. Tadi terus kegiatan ya. Program-program. Oke, program-program. Jadi selama kita berproses, jadi memang di PS tuh nggak pernah sepi aktivitas ya kan tadi ya. Begitu sambil akreditasi, kemudian saya mikir, oh ini harus ada pembenahan, gitu ya. Ada pembenahan gitu. Jadi memang kita pembenahannya pertama sumber dayanya dulu ya, dosen-dosen ya. Itu kita rombak dulu, baru keluar, memang baru ke mahasiswa dan sebagainya. Karena menurut saya dosen itu karena adalah key person-nya ya, kuncinya ya. Nah, apa yang kita lakukan ke dosen-dosen, satu memang menanamkan budaya akademik ya. Walaupun dosen PS itu memang terlihat santai, ya, banyak ketawa gitu ya. Suka bikin konten aneh. Iya, aktif konten juga gitu. Iya, karena kita multi talent ya. Nah, anak-anak muda ini dengan yang senior ya kita ambil, kita pakai manajemen talenta di PS itu ya, kita terapkan. Manajemen talenta itu apa? Kita kenali bakat-bakatnya. Yang sepuh, yang senior itu bakatnya apa? Oh, mereka tuh mengayomi. Bisa jadi kita minta, karena kebijaksanaannya bisa kita mintain pertimbangan. Nah, yang muda itu apa energinya meluap-luap itu kan harus kita salurkan. Ya, jadi pembenahan ke dosen-dosen dulu. Pembenahannya bentuk apa? Ya kita bentuk KK ya, kelompok keahlian. Iya. Karena kan selama ini mereka sendiri-sendiri, malah lebih banyak menulis atau melakukan penelitian itu lebih banyak bekerja sama dengan dosen-dosen luar PS bahkan luar UIN. Ya kan? Nah, kenapa nggak antara kita aja? Nah, itu memang prosesnya juga nggak mudah membangun budaya akademik itu ya. Jadi kita bentuk KK masing-masing. Sekarang alhamdulillah kita ada riset tuh ada kerjasama dengan UiTM Malaysia ya. Yang Malaysia. Berlangsung ada dua ini yang berlangsung ya. Kemudian ada kegiatan dengan BRIN ya. Kemudian ya antar dosen ini sudah masing-masing sudah menghasilkan paper Scopus berdasarkan kakaknya gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya ini akademik ya. Jadi kita naik level lah ya. Daripada gosip-gosipin orang, kita gosip akademik. Mana ini marketing nggak ada suaranya kan. Ya kalau nanti ada yang rapat keuangan menunya ini loh gitu. Ya menunya tapi kan nanti kita pantau risetnya dan sebagainya ya. Nah, saya kira ini sudah mulai terbangun ini ya budaya akademiknya, atmosfer akademik dari dosen-dosen ya. Kita rubah ruangannya ya, itu namanya Star Bulik gitu ya. Ya Star Bulik itu tempat kita war talent ya, tempat bully-bulian sih tapi kita upayakan tetap ininya adalah outputnya akademik. Itu ke dalamnya. Dan alhamdulillah saya bersyukur luar biasa ya, dosen-dosen PS itu cerdas-cerdas dan nggak ada yang aneh gitu ya. Maksudnya enak semua lah ya. Nah dengan itu kita kemudian ke mahasiswa nih tahap berikutnya. Ya. Nah konsekuensi dari FIBA itu tentu IUP ya. IUP ya. Memang kalau di berbagai universitas lain ya IUP itu top down. Top down itu artinya SK rektor yang mewajibkan semua prodi di fakultas di universitasnya untuk mendirikan IUP. Nah kita nih berbeda ya. Di FEB ini saya kira luar biasa ya. Terus terang untuk IUP kita belajar dari ES ya karena di bawah Pak Koyum luar biasa itu ya ES dengan channel beliau gitu. Nah kita mencoba untuk membangunnya secara sistemik ya. Bersama-sama pelan-pelan tapi kita jalan terus gitu ya. Jadi memang dari nol kita membangun IUP itu ya. Dari nol dari mana? Kita mulai dari benchmark ke swasta yang ada IUP-nya. Iya. Karena kalau UIN nggak ada, kita benchmarknya
Yang win-win kan belum ada IUP. Oh, maksudnya win-win yang lain. Indonesia, PT Iya. Ya, kita pelopor, Oh, pionir iya. pionir. Kemudian kita belajar ke UGM, kita belajar ke UNER, ya. Kita belajar juga ternyata ada pesantren yang sudah punya IUP. Pesantren. Ya, di daerah Mojokerto sana. Nah, jadi kita waktu itu memang benchmark, kemudian kita bentuk tim IUP, kebetulan ketuanya Pak Jihan. Oh iya, Pak Jihan. Ya, kemudian wakilnya Bu Zizi ya. Bu Zizi. Ya, jadi seperti itu juga. Jadi apa? Terbangun IUP ya dengan Bismillah, terus terang tanpa modal, ya, tanpa kita SK aja minta ya, bukan di ini ya. Karena memang saya kira secara visi memang sudah ada ya, UIN Suka untuk bangsa, UIN Suka mendunia. Tetapi secara infrastruktur memang belum ada yang untuk prodi. Jadi Bismillah lah ya, kita beristihad, ini IUP ala kita ya, kita berdiri ini berarti semester kedua ya, baru kedua. Tahun pertama ini. Ya alhamdulillah FEBI juga support, ada program-program student exchange, student mobility. Nah itu seperti itu ya. Dan kalau menurut saya ya tidak hanya mahasiswanya, karena yang mengajar dosennya kalau mau IUP ya dosennya harus ada international exposure. Jadi memang kita sekarang untuk dosen PS diupayakan kerjasamanya internasional ya. Oke. Mungkin untuk banyak program lain itu Ibu masih ada nggak? Karena kan kalau tadi diceritakan IUP sama kegiatan program-program dosen kok baru sedikit, mungkin ada lagi yang lain bisa ada diceritakan. Tadi kan di awal banyak program nih, nggak pernah kehabisan program untuk di PS, mungkin bisa diceritakan lagi Bu. Ya, jadi saya kan ngeliat potensi ya, saya paling nggak bisa ngeliat orang nganggur. Ini soalnya prodinya agak suka gerak gitu ya, nggak bisa diam gitu mungkin. Jadi saya juga paling nggak suka kalau ngeliat orang tuh punya potensi diam gitu ya. Jadi memang kita buat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Jadi kita kan secara profil DPS itu ada 3. Iya. Akademisi, kemudian praktisi, dan entrepreneur syariah ya. Oh iya. Ya. Nah saya lihat itu kok ini ya dari kita kan setiap 6 bulan itu dilakukan AMI atau audit mutu internal itu ya. Itu kan salah satunya menilai output dari lulusan. Iya. Nah lulusan PS ini judulnya prodi perbankan syariah, tapi yang kerja di bank syariah itu nggak begitu banyak. Iya. Nah kita harus bikin program nih, gitu ya. Bikin program nih yang memfasilitasi memfasilitasi mahasiswa yang punya bakat, nggak bekerja di dosen, nggak bakat jadi dosen, kan ada gitu ya. Dan saya juga melakukan survei untuk mahasiswa yang baru ya, itu minatnya berapa. Ya kemarin saya agak kaget, 60% mau jadi pengusaha. Mereka mau masuk PS tapi mau jadi pengusaha. Sementara saya jadi merasa bersalah nih, karena kan untuk perusahaan tuh hanya 1 mata kuliah ya, dan belum banyak prakteknya. Ya, kemudian juga praktisi itu hampir 30% ya yang ingin jadi praktisi. 90 sebenarnya punya jadi dosen itu cuma 10%. Satu kelas tuh 1, 2, 3 aja yang di bawah 5 orang. Nah terus kita menggagas apa dulu. Nah kalau menurut saya dari prodi yang lain ya, ada ekonomi syariah, ada akuntansi syariah, ada manajemen keuangan syariah, itu kan berbasis keilmuan, tapi kita perbankan syariah itu kan berbasis industri. Oh iya. Jadi harusnya kita fokusnya itu memang di praktisi. Ya, nah untuk itu kita membuat MBKM praktisi. Oh ya, yang sudah berlangsung juga sekarang gitu. Ya, kan selama ini PKL juga cuma 2 minggu ya, kan itu sebenarnya kita diprotes juga sama rekanan gitu ya. Dan alhamdulillah kita kan ada tiga ya. Dosen kita yang dulu sebenarnya praktisi kemudian menjadi akademisi. Nah itu kita manfaatkan ya. Dan ternyata kita kesusahan karena ternyata di pusat itu yang dari Kemendikbud itu sudah ada kerjasama dengan bank syariah.
Oh, Ya, misalnya iya. ada program magang, ada program beasiswa di BSI, kita masukin baru nama UIN, kita ketik di situ nggak ada. Kok nggak ada UIN? Ya coba Universitas Sunan Kalijaga cari gitu ya, nggak ada. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita kan harus bergerak nih ya, prodi nggak bisa cuma menerima ini aja ya. Jadi waktu itu ya udah kita inisiasi sendiri. Ya, karena itu ternyata memang BSI atau Bank Syariah ya itu bekerja sama dengan Kemendikbudnya yang aktif. Iya. Kemenak tuh belum ada kerjasama dengan industri. Oh iya, Nah. karena UIN di bawahnya Kemenak begitu. Betul. Kalau begitu kan kita harus babat alas ya. Waktu itu kita langsung mendatangi di Jakarta dengan BSI ya, dengan BSI itu ya alhamdulillah langsung ke bagian Corporate University Korpul ya, Corporate University ya, melihat bagaimana ya ternyata secara kerjasama agak susah. Nah, kita bikin terobosan. Kalau nggak bisa top down, kita bottom up. Jadi kita harus bergerak itu dari semua arah gitu kan. Ya alhamdulillah, kemudian dengan channel-channel dosen-dosen kita bisa menitipkan mahasiswa itu. Ya memang belum banyak ya, karena saya sedang mencari model. Ya, Iya. kayak IUP juga baru satu kelas ya. Kemudian MBKM ini ya satu kelas lah ya, 15 mungkin ya. Iya. Ya itu seperti itu, tapi saya kira kita sudah punya model dan ini akan outputnya nanti jadi buku yang merupakan ya ini mungkin sedikit spill ya. Iya, Bu. Output dari MBKM praktisi nanti ada buku MBKM praktisi upaya menciptakan praktisi perbankan syariah. Iya. Ya. Nah kalau sudah model ini kan nanti kita bisa PS bisa terapkan di kelas-kelas gitu ya, di pembelajarannya dan sebagainya. Kemarin saya tanya apa yang mereka butuhkan, soft skill apa yang mereka butuhkan. Ternyata kan antara teori kemudian mereka ke lapangan itu kan butuh dijembatani. Iya. Setelah 3 magang itu kalau 3 bulan udah terasa tuh saya kurang ini gitu ya. Lucu-lucu juga teman-teman itu. Communication skill Bu, kenapa? Ada kemarin yang lucu itu. Gimana Bu, skill apa yang dibutuhkan? Skill untuk memahami karakter orang. Kenapa? Saya habis dimarahi Bu, soalnya kemarin ada nasabah prioritas tapi disuruh nunggu gitu ya. Nasabah prioritas kan yang asetnya ditempatkan di bank besar ya, dia nggak bisa membedakan antara yang biasa dan ini gitu. Nah itu kan kesalahan yang lumayan ya nanti kalau ini ya. Nah tapi seperti itu tuh ini sudah kita kumpulkan skill-skill soft skill apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah nanti kita bisa terapkan untuk ke yang berikutnya. Oke, jadi intinya kedepannya bakal memfokuskan biar jadi praktisi begitu, karena memang judul dari prodi kita untuk mengisi kebutuhan industri terutama di perbankan syariah begitu ya Bu ya. Oke. Jadi menarik juga tentang program-programnya, dan juga saya juga merasa ini kebetulan saya kan juga sudah selesai magang dan terasa memang perbedaan antara teori yang ada di kelas dan juga pas sudah praktek itu terasa berbeda. Dan kalau ditanya sekarang di kelas pas mungkin masih semester 4 mungkin ditanya sekarang butuh apa, itu nggak kerasa ya. Apa yang dibutuhin, paling ya gitu-gitu doang pikirannya. Tapi setelah saya yang merasakan dan sampai selesai, terasanya itu pas sudah selesai. Minggu pertama mungkin masih capek ya, enak nih sudah selesai nggak perlu lagi bangun-bangun jam 7 gitu. Tapi setelah itu terasa ternyata selama ini ada kurangnya di sini, ada kurangnya di sini. Baru kerasa nanti ternyata di kelas ini saya membutuhkan hal ini. Nah jadi intinya dengan adanya MBKM praktisi ini bisa lebih tahu dan mempersiapkan gitu ya Bu ya. Nah mungkin sebagai akhir dari segmen ini Bu, bisa diceritakan karena kan judulnya juga tadi sudah disinggung bahwa ini bulan-bulan terakhir Ibu Ruswita menjabat sebagai Kaprodi paling enggak untuk periode ini. Dan mungkin masih ada ini enggak Ibu? Kemungkinan naik lagi atau bagaimana gitu, masih ada enggak ya?
Oh, oke. Ya, kalau menurut saya jabatan itu kan nggak usah dicari. Oh iya. Ya, kalau dianggap mampu atau jadi apa ya, ya nanti kan ada yang mengamanahi gitu. Iya. Jadi kalau itu saya nggak bisa jawab. Iya, ya karena juga apa dari dekan juga ya nanti bagaimana sinergi dari dekan, dari rektor dan juga sinergi kepada dekan-dekan, dari dekan nanti kepada prodi-prodi begitu ya Bu ya. Nah mungkin ada harapan nggak bagaimana sih nanti untuk perbankan syariah yang sekarang sudah dibangun, yang sudah jenengan perjuangkan lah tadi pulang jam 9 dan lain-lain, untuk kedepannya itu harapannya bagaimana sih untuk Kaprodi setelahnya itu bagaimana kira-kira? Ya, kan setiap tahun itu kan ada raker ya. Iya. Kaprodi diundang. Waktu raker pertama itu saya menyusun memang apa ya, roadmap prodi. Oh iya. Kalau mau bertransformasi memang tidak bisa selesai satu periode. Ya, tapi siapapun sopirnya ya, Kaprodi kan sopirnya ya. Iya. Itu bisa kalau roadmapnya jelas dia harus bisa lewat situ gitu ya. Jadi visinya jelas. Yang pertama mungkin yang sudah dilakukan kita di PS itu kan memberikan pondasi. Ya, pondasinya apa? Pondasinya ya akreditasi 3 itu tadi. Iya. Ya. Kemudian juga perubahan sistemnya. Dosen yang sudah terbangun budaya kita itu budaya akrab tapi juga akademik gitu. Iya. Nah itu kalau menurut saya itu sudah modal. Nah tapi memang belum selesai. Terus terang tadi baru MBKM praktisi. Ya kita masih ada MBKM peneliti ya, kerjasama dengan BRIN ya. Tapi mungkin tidak selesai di periode saya. Nah kita juga ada MBKM kewirausahaan nanti. Ya karena kan kita juga nggak pungkiri banyak dari mahasiswa kita minat jadi pengusaha. Ya. Jadi kalau pesan saya harapan saya ke Kaprodi berikutnya ya, kita juga sudah bicara di prodi gitu ya. Nggak tahu, tapi siapapun prodi berikutnya ya, di antara kita sudah kita kita diskusikan gitu ya. Kita sudah punya roadmap ini, nanti tetap menjalankan roadmap yang ada ya sampai visi kita. Yeah. Mungkin periode ke depan lebih banyak ke mahasiswa ya, program-program yang ini kan modelnya sudah jadi nih ya, tapi diterapkan di kelas-kelas dan sebagainya gitu ya. Saya rasa itu sih ya untuk Kaprodi berikutnya, mudah-mudahan yang kita mulai itu nggak terus berhenti gitu ya, tetapi dilanjutkan. Oke. Terus berharapannya bisa terus lebih baik lah. Walaupun sampai sekarang juga dirasa di perbankan syariah sudah bagus dan bisa dibilang paling bagus juga mungkin karena banyak aspek yang perlu dinilai, tapi sampai sekarang dengan adanya 3 akreditasi bisa dinilai bahwa perbankan syariah sudah baik. Tapi intinya kan jangan berpuas gitu ya Ibu ya. 3 akreditasi itu kayaknya juga bisa dikembangkan lagi. Jadi lebih baik lagi untuk menjadi supir di perbankan syariah. Begitu ya Ibu ya. Oke. Mungkin itu saja Ibu sebagai penutup lah di segmen di segmen akhir episode pertama di podcast HMPS. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dan juga memberikan informasi-informasi dan juga cerita-cerita ini, cerita-cerita di jabatan dan juga mungkin jarang kita mendengar juga dan mungkin menarik tapi juga jarang didengar, dapat kesempatan untuk bercerita. Intinya itu terima kasih Ibu bisa hadir dan juga sama-sama mungkin dari HMPS dan juga Prodi itu sinerginya bisa dijalankan terus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.